alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, sholawatullah alaika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para akademia dan sahabat-sahabatku yang lain. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tadi kita sedang memainkan musik sholawat. Musik adalah ini musik, suatu bunyi yang dihasilkan dari suatu alat. Nah, suatu bunyi-bunyian ini disebut musik. Kalau ini namanya alat musik. Jadi ma'azif adalah suatu alat musik. Dan apabila, kan ada yang mengatakan bahwa musik itu haram. Musik itu tidak ada haram halalnya, sama dengan suara tadi. Nah, ini musik. Jadi ada suara yang memang kita berbicara itu ada yang kalimat kotor, ada yang kalimat baik. Nah, di mana kalimat kotor itu kita ucapkan tentu akan menjadi haram, akan menjadi tidak baik. Di mana kalimat itu baik, maka kita akan mendapat pahala, kita akan mendapat apa sih Mas Joko, itu bukan pahala apa ya, berkah-berkah ya. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu ma'azif, suatu alat musik, itu pun apabila dimakan. Ya Mas Joko ya? Iya, ma'azif. Jadi musik itu haram. Bukan musik tapi alat musik itu haram, tapi apabila dimakan, tapi kalau dimainkan tidak. Karena banyak sekali sufi-sufi baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, itu banyak yang menggunakan musik sebagai ajang menyampaikan cintanya kepada Allah. Ya, musik kan tadi sudah tahu apa yang dihasilkan. Jadi bunyinya itu disebut musik. Kayak kita bicara do re mi fa sol la si, ini musik. Kalau ini alatnya namanya ma'azif, alat musik. Jadi yang diharamkan itu alat musiknya diharamkan. Apabila dinggo ngeperuk kepalanya Mas Joko itu haram. Apabila dimakan itu haram. Tapi selama musik itu dimainkan dengan harmonisasi dan nada-nada yang indah, bahkan identik puji-pujian kepada Tuhan semesta alam, maka itu boleh-boleh saja. Seperti perkataan kita, musik itu. Nah, jadi pada zaman dulu memang banyak yang menyampaikan segala sesuatu lewat karya seninya. Tapi ada yang kebablasan, ada yang tidak kebablasan, biasa-biasa saja. Dikarenakan dulu ada namanya itu Yazid Al-Bustami. Dan ada yang kita kenal juga sufi yang ternama, yaitu bernama Junaidi Al-Baghdadi. Beliau ini sama-sama sufi, tapi keduanya ini mempunyai perbedaan. Yang satu ini sufi majnun, yang satunya lagi itu sufi arif. Sufi apa Mas Joko? Sufi arif. Yang satu sufi majnun. Majnun itu gila. Dia menjadi sufi tapi gila. Apakah dia gila betul? Tidak. Dia mengungkapkan kegilaannya kepada Allah secara di luar batas normal manusia biasa. Jadi mengalami banyak ketidaksadaran. Nah, bahkan suatu ketika ini beliau ini Yazid Al-Bustami itu, beliau itu bercerita kepada muridnya, saya pernah tembus sampai Sidratul Muntaha. Begitu saya tembus sampai Sidratul Muntaha, saya mencari sesuatu apa yang saya cari. Saya mencari Tuhan yang saya cari, itu tidak ada. Saya hanya menemukan sebuah bangku. Lalu saya duduk di bangku tersebut. Di situ saya menyadari, loh jangan-jangan Tuhan ini saya. Nah, ini menurut pendapat
Yazid Al-Bustami bahwa dirinya adalah Tuhan. Jikalau dia itu mengalami kesadaran, maka kita akan menjadi bagian daripada Tuhan. Di mana dia memiliki kesadaran akan ketuhanan, maka kita menjadi bagian daripada Tuhan. Nah, ini pendapat dari Sufi Majnun. Ya, Sufi Majnun ini Yazid Al-Bustami yang nanti kelak akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya yang kagum dengan beliau ya. Contoh seperti contoh itu Al-Halaj. Terus ada tokoh kita di tanah Jawa siapa? Syekh Siti Jenar, ada juga tuh yang nanti mengikuti perjalanan atau pola pikir daripada Yazid Al-Bustami tadi. Maka beliau itu suatu ketika pernah keceplosan, zikir itu Subhani, 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 Maha suci aku, Maha suci aku. Dikarenakan beliau ini melihat gitu loh, bahwa loh kok dilihat Tuhan ini nggak ada, yang ada hanya saya. Nah, akhirnya beliau membuat statement seperti itu. Nah, berbeda dengan pandangannya Junaidi Al-Baghdadi. Nah, beliau adalah sufi yang memang bisa dikatakan tergolong mapan. Ngerokok saya. Sufi yang tergolong mapan. Jadi Junaid Al-Baghdadi ini suka bagi-bagi uang. Dandannya itu paralente, tapi sufi. Ya macam saya ginilah. Ya cuma mungkin lebih keren beliau kan. Tapi bisa juga lebih keren saya. Ya mana aja lah. Karena apa? Gini loh. Terkadang pengetahuanmu itu akan terhenti jikala kamu itu terjebak di dalam sebuah stigma, paradigma, dan kamu terkunci di dalam dogma. Maka pengetahuanmu tidak akan bisa bertambah lagi. Maka di mana kamu itu, contoh seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Statement siapa itu 1 sama dengan apa? 2 itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? Nah itu kan statement orang-orang gitu loh. Sedangkan ilmu yang sejati bahwa 1 tambah 1 bisa kamu katakan itu bilangan, bisa kamu katakan itu 1 juga, 1 sama dengan 1. Jadi ilmu yang sejati, pengetahuan yang sejati, ya terserah dirimu sendiri mau memaknai apa. Nah kita kembali lagi kepada tadi Junaid Al-Baghdadi tadi ya. Beliau adalah sufi yang arif. Nah, di sini sufi yang arif itu beliau ini selalu berperilaku sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimana beliau ini selalu berusaha mengembalikan nilai-nilai dalam ketuhanan. Nah, itu sangat sulit teman-teman. Untuk mengembalikan nilai-nilai ketuhanan itu sangat sulit. Maka beliau adalah sufi yang memang menjalankan syariat dan tidak melalaikan hakikat, menjalankan hakikat, tidak melalaikan syariat. Karena beliau sadar betul bahwa al syariatu bila hakikatu atila wal hakikatu bila syariatu batila. Jika kita hanya bersyariat tanpa kita ini mengenali apa sih yang namanya hakikat, maka kita itu bagaikan hidup ini bagai raga tanpa jiwa. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya mengamalkan hakikat saja, mengamalkan ilmu rasa saja, tanpa kita mengerjakan syariat, maka kita bagaikan jiwa tanpa raga. Jadi kalau minum kopi itu cuma nggak diminum, cuma Bismillah, Bismillah, ya nggak habis kopinya. Nah, jadi di zaman dulu memang sudah ada kehidupan para sufi yang memang diikuti oleh para wali-wali sampai detik ini. Banyak sekali pertentangan-pertentangan di dalam sebuah pola pikirnya, pengembangan paradigmanya banyak sekali. Bahkan antara tadi Yazid Al-Bustami dengan Junaid Al-Baghdadi itu dulu berselisih. Walaupun secara hakikat Junaid Al-Baghdadi mengakui keilmuan Yazid. Tidak menyalahkan karena dia adalah orang yang mabuk cinta sama Allah. Jadi akhirnya tidak menyalahkan itu semua. Nah, sampai pemahaman-pemahaman itu dikombin oleh Ibnu Arabi.
Ibnu Arabi itu salah satu tokoh sufi yang sangat terkenal, sufi tasawuf yang sangat terkenal, dan beliau ini menjabarkan bagaimana sih tentang susunan kehidupan kita ini, manusia ini, bahkan tentang alam semesta. Nah, sampai dengan Imam Ghazali. Nah, semua pemikiran-pemikiran beliau digunakan dan dipakai sampai detik ini, sampai saat ini dipakai. Nah, maka itu teman-teman, jikalau yang hitam kamu katakan hitam, maka berhenti di situ sudah pengetahuanmu. Pengetahuan yang sejati itu di mana man arafar rabbahu faqad jalila nafsahu. Barang siapa kamu mengenal Tuhan, mengenal pengetahuan, maka orang itu merasa bodoh di dalam ilmunya. Artinya orang yang merasa bodoh itu bukan berarti dia ini pura-pura bodoh di depan orang, tidak. Akan tetapi di kepalanya itu selalu ada pertanyaan terus. Selalu ada pertanyaan. Nah, maka bukan berarti dia itu harus pura-pura bodoh atau merendahkan dirinya, tidak. Tapi di mana man arafa rabbahu faqad jalila nafsahu. Barang siapa kenal Tuhan, barang siapa mengenal ilmu, dia merasa bodoh, dia itu selalu bertanya-tanya. Tiada henti-hentinya bertanya. Selalu nanya terus. Nah, jadi itu teman-teman semua ya. Perkara tadi seni, kita itu seni itu banyak sekali, bukan hanya musik saja, ada yang lukis, ada yang tari. Untuk apa? Mengekspresikan tentang perasaannya, tentang sebuah rasanya ke dalam sebuah bisa pena, bisa puisi, bisa tarian maupun musik. Ya, mungkin demikian saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.